Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulurku, jumpa lagi bersama saya Mas Rey. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video lagi ya dulurku ya. Tentunya di info seputar beternak bebek. Nah, oke, di sini ada pertanyaan dari subscriberku mengenai bagaimana cara mengantisipasi bau di kandang agar tidak tercemar ke lingkungan. Nah, oke, mungkin pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya lur, agar kandang bebek tidak bau. Nah, mungkin di situ kurang jelas ya lur. Nah, di sini saya akan berbagi info lagi, yaitu cara mengantisipasinya dan cara pencegahan. Nah, oke, di sini ada dua ya lur yang harus dilakukan agar kandang kita terbebas dari bau. Nah, oke, di sini kita jelaskan ya ke sedetail-detailnya biar subscriberku mengerti. Nah, oke, di sini saya bagi dua dulu ya dulurku ya, yaitu yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah cara mengantisipasinya. Nah, oke, pencegahan yang pertama adalah yaitu setiap kandang itu harus populasinya harus disesuaikan dengan bebek. Nah, yaitu berapa ukuran meter persegi 8 kali 6 yaitu per 100 ekornya. Nah, tujuannya kalau bebek lebih populasi dari kandang, maka kotoran yang ditampung akan melebihi kapasitasnya dan otomatis akan terinjak-injak sehingga mengakibatkan bebek kurang sehat, stres, dan kotoran menumpuk dan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Nah, itu yang pertama, populasi. Yang kedua, pencegahannya adalah atap kandang jangan sampai bocor ketika musim penghujan. Nah, itu bisa menyebabkan bau yang sangat tidak sedap bercampur dengan kotoran. Nah, utamakan atap tidak boleh bocor ketika musim hujan. Nah, oke. Yang ketiga adalah air minum. Nah, air minum ini usahakan harus memiliki tempat sendiri agar tidak tercecer di luar kandang. Ya, hal itu yang bisa menyebabkan bau. Nah, contohnya seperti ini ya dulurku ya. Nah, ini saya masih punya tempat seperti ini. Nah, ini mengalir keluar. Nah, ini masih basah ya lur, tidak efektif karena bebek masih pada mandi, mungkin akibat panas. Nah, ini tidak boleh ditiru ya lur, harus diusahakan karena kandang saya lumayan jauh dari penduduk. Alhamdulillah masih aman. Nah, ini tidak terlalu bau-bau banget ya lur, karena di sini masih kering, masih sedikit lah. Jadi usahakan air tidak tercecer di dalam kandang. Oke, yang keempat adalah pencegahan, yaitu berikan makanan yang sangat bagus kualitasnya, seimbang antara protein dan karbohidrat agar kotoran bebek tidak mencret, tidak bertelek hijau putih. Nah, artinya kotoran bebek akan tetap bundar, krembel, padat dan sehat ya lur. Nah, itu yang bisa mengakibatkan kandang kita terhindar dari bau. Nah, jadi tidak sembarangan mengasih pakan, atau bisa mungkin dikasih pakan fermentasi agar pakan itu membantu menguraikan bakteri di dalam perut bebek. Nah, itu sangat bagus ya lur. Atau bisa menggunakan minum pakai E4 dan semacamnya lah. Nah, itu ada pasti ya lur. Oke, nah itu yang pertama yang harus dilakukan, yaitu pencegahan. Oke, kita lanjut ke yang kedua, itu adalah cara mengantisipasinya. Nah, cara mengantisipasinya ini gimana? Yaitu kandang sudah terlanjur bau, sudah terlanjur becek. Nah, oke, pasti dulurku bingung bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, itulah ya lur. Nah, menurut saya mencegah lebih baik daripada mengantisipasi, karena ini sangat sekali bingung ya. Oke, saya kasih juga lur. Oke, ketika kandang sudah mulai becek, nah disitulah timbul hal bau. Mungkin yang pertama kita bahas dari tempat minum tersebut. Nah, tempat minum itu ya.
Oke, yang pertama yang harus dilakukan harus menyiram di lubangnya itu. Nah, ini adalah buka tutup ya dulurku ya. Ini buka tutup. Nah, ini tidak permanen bambu ini. Nah, mungkin ini bisa dibersihkan terlebih dahulu ya. Dibersihkan, mungkin dalamnya bersumber dari sana, ada bakteri, ulat atau semacamnya. Mungkin baunya dari dalam situ. Nah, itu mungkin tidak mengalir sempurna keluar kandang. Jadi harus utamakan apa ya lur, pengalirannya itu sempurna. Jadi keluar semua ke dalam pembuangan. Nah, itulah yang harus dilakukan, pembersihan di dalam sini. Itu yang menyebabkan bau. Nah, itu yang pertama, bau sumbernya dari sana. Nah, jadi antisipasinya kita harus mencuci dan mengeluarkan kotoran tersebut. Oke, yang kedua, bau timbul dari kandang yang becek. Nah, kandang yang becek ya, seperti itu tadi. Nah, akibat hujan atau telek itu tadi ya. Nah, antisipasinya gimana? Nah, utamakan biasanya bebek, kalau becek itu tanda-tanda bebek kurang sehat karena teleknya basah. Nah, jadi biasanya bebek akan berkumpul di daerah-daerah tertentu yang becek ya lur. Nah, karena bebek sudah tidak normal. Nah, jadi misal kita contohkan yang becek itu di daerah sini lah, di daerah sini. Nah, oke, kita akan kasih sekat seperti ini dulurku ya. Kasih sekat dulu. Usahakan yang basah itu tidak diinjak-injak bebek dulu ya, supaya kotoran tidak kemana-mana dan penyakit tidak kemana-kemana. Jadi disekat dulu yang basah, jangan sampai diinjak-injak bebek terlebih dahulu, dan dikeringkan dulu. Nah, ini saya kasih rahasianya ya, yang bisa menguraikan bakteri dan meredam bau dengan cepat, yaitu dengan kapur. Kapur yang biasanya digunakan untuk bangunan. Nah, nama lainnya itu dikenal dengan nama dolomit ya. Cari aja di toko bangunan dolomit. Itu bisa ditaburkan ke yang basah. Nah, itu bisa cepat membunuh bakteri karena dia sifatnya panas dan menguraikan bakteri ya. Nah, jangan sampai dilewati bebek dulu, takutnya dolomitnya itu kemakan oleh bebek. Nah, ditaburin aja beberapa hari. Nah, habis itu kalau memang terpaksa harus untuk ditempati bebek karena tidak memiliki kandang cadangan, taburlah sekam di atasnya. Sehabis dolomit ditabur, taburlah sekam di atasnya. Sekam padi itu lur. Nah, itu bisa, atau bisa berupa serbuk gergaji. Nah, bisa ya ditaburi di atasnya. Nah, seperti itu cara mengantisipasinya. Atau mungkin juga ada di toko-toko peternakan yang berupa obat semprot untuk meredam bau. Ada lur, cari saja itu mereknya ya, bisa disemprot. Tapi yang paling ampuh yang saya ketahui itulah dolomit, kapur. Nah, di atasnya lalu dicampuri sekam bila terpaksa untuk harus ditempati agar tidak termakan oleh bebek dan cepat kering ya lur. Nah, itulah cara mengantisipasi bau tuh ya lur. Catat itu dolomit, itu penting sekali ya buat dulurku ya. Nah, oke. Nah, ini mari kita lihat ya. Kita sekarang sudah temanya itu ya. Nah, ini dia indukan saya ya, udah hampir jadi, umurnya 3 bulan. Nah, ini dulurku ada yang bertanya yang kemarin ya, tentang berapa sih biaya dari 0 sampai indukan. Nah, belum saya juga buat kontennya ya lur, tunggu ya, saya buat evaluasi dulu karena saya tidak sembarangan membuat konten ya, nanti saya dimarahi oleh subscriberku ya. Oke ya. Nah, oke. Itu saja mungkin info hari ini. Buat dulurku yang mau request video, monggo, saya akan jelaskan selama saya bisa berdasarkan fakta di lapangan. Nah, ini mungkin saya masih belum bisa jawab semua karena masih banyak kesibukan kerja di pabrik ya. Insya Allah akan saya buatkan satu-satu dari pertanyaan subscriberku. Semoga bermanfaat ya dulurku ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.